Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PGMI 2C yang beranggotakan Umi Masrurah, Primudita Aini Lestari, Zahrani Saul Haj, saya sendiri, Zazlin Isenti, Anelta Rifadil Khanin, dan Fajar Asidiku Sudarsono akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dilanjutkan oleh Umi Masrurah. Aturan hukum dalam negara sangat diperlukan. Hukum ada karena adanya masyarakat yang memerlukannya. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya sangatlah penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, dan kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan UUD 1945 dapat didefinisi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman telah dikeluarkan UUD nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. UUD 1945 pasal 24, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketiga, badan-badan ini yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. UUD 1945 pasal 24, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketiga, badan-badan ini yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan di negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang RI 1945 oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam ketiga lembaga peradilan tersebut, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Isinya,
Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Dan keempat, penegakan keadilan. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat? Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali belum baik dan masih tidak terpuji, seperti praktek KKN, korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Alasan lain perlu penegakan hukum yang berkeadilan adalah latar belakang masalah atau kasus hukum yang belum diselesaikan secara tuntas, karena ada praktek hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, tetapi menguntungkan bagi orang yang punya kuasa. Masalah lain yang menjadi perhatian penegakan hukum adalah di negara kita masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lainnya. Dari banyaknya latar belakang masalah, bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan supaya semua orang diperlakukan adil, supaya tercipta kehidupan yang nyaman, aman, damai, dan tentram. Jikalau penegakan hukum tidak dilakukan, maka setiap orang termasuk penegak hukum akan berlaku semena-mena kepada orang lain, yang akan menyebabkan kekacauan. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain itu, berupaya mensejahterakan masyarakatnya. Secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum, yaitu yang pertama, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Bentuk contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan pembagian warisan. Yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya seperti
masalah perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Menurut Gustav Retzbruch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keadilan. Dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat akan luntur di masyarakat. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum ini memungkinkan seseorang akan mendapat atau memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Yang dimaksud dengan hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Seperti contohnya KUHP. Sedangkan hukum formal atau yang biasa disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya seperti peraturan KUHP. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, hendaknya para aparat penegak hukum memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat semakin sadar dengan hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. 1. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Itu antara lain, yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga, kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Zahrani Saulhaj tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan yang berkeadilan di Indonesia. Peradilan umum di Indonesia dibagi menjadi 2, peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum meliputi yang pertama, pengadilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Sedangkan peradilan umum meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Lembaga peradilan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Berdasar UU tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Wewenang peradilan militer menurut UU Darurat Nomor 16 1950 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI. Yang kedua, seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI. 3. Seorang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang. 4. Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 1, 2, 3, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini, yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada pada atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara diatur UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Negeri Tasikmalaya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan di pengadilan negeri, terdapat beberapa unsur yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan, mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Ada lagi pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Kewajiban Pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan a. Permohonan kasasi, b. Kesehatan tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penasihat hukum. Penasihat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi, misalnya Lembaga Bantuan Hukum, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan bermasyarakat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan
bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan bermasyarakat. Deskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Upaya penegak hukum di Indonesia ini erat kaitannya dengan tujuan negara. Sesuai yang kita ketahui bahwasanya tujuan negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian, mengapa penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia ini diperlukan? Yang pertama, Indonesia ini masih berpotensi terjadinya konflik atau kekerasan sosial, kemudian korupsi, KKN atau suap, kemudian hukum yang kadang lemah, penegak hukum yang kadang lemah. Bisa diartikan seperti pisau, sebuah pisau, yakni tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, bisa dibayangkan jika Indonesia ini tidak mempunyai penegak hukum yang berkeadilan, maka Indonesia ini mungkin akan chaos atau ricuh dan ada tawuran di mana-mana. Setelah mengetahui beberapa hal itu semua, mengapa diperlukan penegak hukum yang berkeadilan? Upaya penegak hukum ini bertujuan atau diharapkan agar hukum yang dilaksanakan menjadi tertib, kemudian tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum hanya melayani kepentingan peradilan atau kepentingan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Serta hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar terciptanya perdamaian serta kesejahteraan pada masyarakat atau warga negaranya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.